Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Nur Asia Hasan, NIM 251728212. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Kota Raya, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Motong, sekaligus sebagai mahasiswi PPG Daljab Transformasi Plus Batch 4 di Universitas Dato Karama Palu tahun 2025. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa-siswi kelas 5 dengan tema ibadah kurban dengan metode PBL atau Problem Based Learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kami sehat, kami luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, sebelum pembelajaran seperti biasanya kita melaksanakan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Sekarang Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Kita menyanyikan lagu nasional terdahulu ya. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Bangsa bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk kembali. Sebelum Bu Guru memasuki materi selanjutnya, ya, Bu Guru akan memberikan pertanyaan pertemuan lalu ya tentang sejarah ibadah kurban. Masih ingat ya? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangannya ya. Soal pertama. Siapakah nabi yang mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya sebagai uji ketaatan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Jawabannya bagaimana tepat? Alhamdulillah masih ingat. Pertanyaan kedua, dengarkan baik-baik ya. Siapakah nama putra Nabi Ibrahim alaihissalam yang ikhlas mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih? Angkat tangannya. Nabi siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Pertanyaan yang ketiga, hewan apakah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti saat penyembelihan? Domba. Seekor domba yang diberikan Allah dari surga. Yang berwarna apa? Berwarna putih. Ya, Masya Allah masih ingat pembelajaran yang telah lalu. Sekarang Bu Guru akan memberikan pertanyaan pertama.
Apakah adik-adik pernah melihat penyembelihan kurban? Apakah keluarga adik-adik pernah menyembelih hewan kurban? Umat Islam seluruh dunia itu merayakan ibadah kurban pada bulan apa? Dzulhijjah. Masya Allah ya. Jadi penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Ya, materi kita hari ini tentang masih tentang ibadah kurban ya. Tujuan pembelajaran hari ini ya, peserta didik harus mampu mengetahui pengertian ibadah kurban secara apa? Secara bahasa maupun istilah. Kemudian yang kedua, peserta didik harus mampu mengetahui dalil dan hukum ibadah kurban. Kemudian yang ketiga, peserta didik harus mampu mengetahui jenis kurban, syarat-syarat hewan kurban, waktu pelaksanaan kurban. Kemudian yang keempat, peserta didik harus mampu mengetahui tata cara penyembelihan hewan kurban, pembagian daging kurban, dan hikmah-hikmah ibadah kurban. Kemudian yang kelima, persentase ya. Mengidentifikasi hewan-hewan yang sah untuk kurban itu hewan apa saja ya, yang tidak sah hewan apa saja ya. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan tentang pengertian kurban ya. Pengertian kurban secara bahasa adalah dekat ya, secara bahasa dekat. Secara istilah, penyembelihan hewan kurban pada hari-hari tertentu yaitu pada bulan Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalilnya mana? Dalilnya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Kautsar. Ayat berapa? Ayat 2 yang berbunyi, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah ya. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha yaitu ibadah penyembelihan kurban. Nah, kemudian jenis hewan kurban yaitu seperti apa? Sapi, kambing, domba, unta. Kemudian syarat-syarat hewan kurban. Yang pertama apa? Harus bahimatul an'am. Pertama harus hewan ternak. Kemudian yang kedua harus cukup umur. Kalau unta berapa tahun? Kalau unta 5 tahun mendekati 6 tahun. Kalau sapi berapa tahun? 2 tahun mendekati 3 tahun. Kambing 1 tahun ya. Domba 6 bulan atau 12 bulan. Harus cukup umur ya. Kemudian yang ketiga syaratnya apa? Tidak boleh cacat, tidak boleh matanya buta, giginya tanggal, tidak boleh ya. Apalagi telinganya apa? Sobek ya, tidak boleh. Jadi harus sempurna ya, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelaksanaan hewan kurban itu pada hari apa? Hari raya Idul Adha yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah ya, itu waktu pelaksanaan hewan kurban ya. Nah, disitulah kita akan melihat penyembelihan hewan kurban. Yang pertama, ketika penyembelihan hewan kurban, pertama niat karena Allah. Yang kedua, hewan kurbannya bagaimana? Harus dihadapkan di kiblat. Kemudian apa lagi? Yang tajam dan tidak tumpul ya. Kemudian selain itu, setelah selesai penyembelihan hewan kurban, kita membagikan daging kurban. Pembagian daging kurban itu yang pertama harus apa? Pembagian daging kurban harus kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu. Kemudian 1/3 lagi untuk anggota keluarga yang telah berkurban ya. Kemudian 1/3 lagi untuk kerabat ya. Paham? Ya. Sekarang kalian membuat kelompok ya menjadi 4. Sekarang kalian membuat kelompok.
Alhamdulillah sudah membuat kelompok. Bu Guru akan memutarkan video ya. Kurban adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah berkurban langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Sholli Rabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurban. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Syarat-syarat hewan kurban antara lain, hewan yang dikurbankan merupakan hewan ternak, yaitu sapi, unta, kambing, dan domba. Hewan-hewan tersebut telah cukup umur, serta tidak dalam keadaan sakit dan tidak cacat. Tata cara penyembelihan hewan kurban antara lain, hewan kurban disembelih dengan menghadap kiblat, menggunakan pisau yang tajam dan tidak tumpul, serta membaca basmalah, takbir, dan doa. Hikmah berkurban antara lain bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, melatih diri untuk saling berbagi dengan sesama, serta menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam diri. Ya, alhamdulillah kalian sudah selesai menonton. Semoga dengan menonton video ini pemahaman kalian tambah meningkat ya. Bu Guru akan memberikan soal LKBD ya. Bisa dimusyawarahkan dengan temannya ya. Jawabannya apa ya? Harus kerjasama nak ya. Untuk menambah pemahaman kalian ya. Bu Guru pengen tahu sampai mana pemahaman kalian ya. Dikerjakan sama-sama ya. Didiskusikan bersama-sama ya. Saling peduli dengan temannya, sama-sama mengerjakannya ya. Dikerjakan sama-sama ya. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama, pertanyaannya itu cerita masalah ya. Pada hari Idul Adha, ayah membeli kambing untuk kurban. Kambing itu masih kecil dan belum cukup umur. Pertanyaannya, apakah kambing tersebut boleh untuk kurban? Tidak. Tidak boleh karena belum cukup umur. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, kurban secara bahasa artinya apa? Dekat. Hukum kurban apa? Hukum kurban? Sunnah muakkad. Kemudian waktu kurban pada hari raya Idul Adha. Lingkari hewan yang boleh untuk kurban apa? Sapi, ayam, kambing, bebek. Yang boleh yang mana? Sapi, kambing. Ayam, bebek tidak boleh. Kesimpulannya apa? Kurban mengajarkan kita untuk apa? Untuk berbagi. Ya. Bu Guru akan memutarkan video yang kedua. Assalamualaikum. Hai guys, lagi di apabila kalian
Alhamdulillah, bagaimana keperasaan kalian? Senang? Sekarang ya Bu Guru akan memberikan kertas ya. Ini tentang ya kelompok 1, tentang penyembelihan hewan kurban ya. Ini kelompok 2 ya. Waktu pelaksanaan kurban ya, waktu pelaksanaannya hari-hari apa? Syarat-syarat hewan kurban, apa saja, umurnya berapa, terus harus bagaimana ya. Hewan apa saja. Kemudian ini hikmah ibadah kurban apa saja ya. Kemudian bikin poster ya, terserah poster apa ya. Poster tentang mau berkurban ya. Nanti kalau kurang paham bisa tanya temennya, bisa tanya Bu Guru ya. Kelompok 1 tentang tata cara penyembelihan hewan kurban yang sesuai syariat Islam ya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan hewan kurban kapan, kemudian pembagian daging dibagikan kepada siapa saja, pembagian daging kurban itu untuk siapa saja ya, kamu tulis nanti dimusuhkan dengan teman-temannya. Kemudian kelompok 3, syarat-syarat hewan kurban apa saja, identifikasi kurban dulu, yang boleh itu apa saja, kurban yang boleh untuk kurban, umurnya berapa, kemudian apa namanya, tidak sakit ya, posisi tubuhnya harus bagaimana ya. Kemudian hikmah ibadah kurban ya, hikmah ibadah kurban dan poster agar orang-orang mau berkurban. Bebas gambarnya kecil-kecil nggak apa-apa, nggak harus besar. Hikmahnya terserah kalian ya, mau 5, mau 11, mau 3, 2, bebas ya. Ya, apa? Kelompok 2, tulis kelompoknya itu. Ya, anak-anakku sudah siap untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Siap. Siap gak siap? Harus siap. Selamat mencoba. Ayo kelompok 1, mencoba terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, silahkan maju. Bismillah. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tata cara penyembelihan kurban. Pertama, membaca niat karena Allah. Kedua, sapi harus dihadapkan ke kiblat. Ketiga, pisau atau parang harus tajam dan tidak tumpul. Keempat, membaca basmalah dan takbir. Nah, sekarang dipraktekkan. Bagaimana caranya? Nah, ayo dipraktekkan sekarang. Yang pertama, bagaimana yang pertama? Niat ya, niat. Kemudian apa lagi habis niat? Niat karena Allah. Kemudian apa lagi habis niat? Dihadapkan ke kiblat. Hewan kambingnya atau sapinya atau untanya. Kalau ini kan sapi, jadi dihadapkan ke kiblat. Kemudian habis itu apa? Pisaunya Harus tajam dan tidak apalagi kemudian baca apa sebelum disembelih? Baca apa? basmalah dan takbir. Bagaimana? Baca basmalahnya? Gimana? Baca basmalah dan takbir. Kemudian? Bismillah, Allahu Akbar. Masya Allah. Bagaimana anak-anak presentasinya? Ada yang mau menambahkan? Hewannya posisinya harus sehat ya. Ketika menyembelih hewan kurban itu ya,
selain posisinya hewannya harus sehat, diperiksa dulu hewannya sakit apa tidak ya sebelum disembelih. Hewannya diperiksa dulu posisinya sakit apa tidak ya. Kemudian tidak boleh kasar dengan hewan. Terima kasih, silakan duduk kembali ya. Kemudian kelompok 2, tapi siapa aja lah. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 akan Lihat itu Cina. tentang waktu pelaksanaan kurban dan pembagian daging kurban. 1. Pada tanggal 10 Zulhijjah. 2. Kursinya yang bagus tak kursinya. Agak espace aja kalau dekat. Pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Pembagian 1/3 untuk keluarga berkurban, 1/3 untuk kerabat dan tetangga. Ya, sekarang Bu Guru tanya sama kalian. Kalian senang nggak mendapatkan daging kurban ketika Idul Adha? Senang tidak? Senang. Iya. Ketika mendapatkan daging kurban, kalian mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ada yang mau menambahkan presentasinya kelompok 2? Cara pembagian daging kurbannya harus adil, harus merata ya. Terima kasih. Ya. Kelompok 3, silahkan maju ke depan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan cara sehat kembali. Hewan harus hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan unta. Serta cukup umur Ya Allah, ya Rabbal 2 Alamin. tahun, 2 sapi, 2 Didengarkan nak. jika domba 6-12 bulan dan unta 5 tahun. Hewan ternak yang akan dibebankan tidak boleh cacat seperti telinga tidak sobek, mata tidak buta, serta nafsu makan baik. Nah, jadi hewannya harus cukup umur ya, tidak boleh cacat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan duduk. Silakan maju kelompok 4. Kami dari kelompok 4 hikmah spiritual, bentuk ketaatan kepada Allah dan mengajarkan bahwa seorang mukmin harus taat pada Allah sebagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail, melatih keikhlasan. Pengorbanan hewan kurban menjadi simbol keikhlasan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, silakan duduk kembali. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Hewan yang sah untuk kurban apa aja ini? Hewan apa aja yang sah untuk kurban? Domba, sapi, kambing, unta. Hewan yang tidak sah untuk kurban? Babi, kuda, ayam, kucing. Masya Allah. Jadi sudah tahu ya? Ya, kalau sapi 2 tahun atau lebih ya. Kalau domba 1 tahun. Nah, lingkari hewan yang bisa untuk kurban apa aja yang bisa? Dilingkari yang mana? Yang untuk korban ini, apa ini? Unta, ini. Kalau ini bisa tidak? Apa ini? Tidak bisa untuk kurban. Kalau ini? Boleh apa tidak untuk kurban? Kalau ini? Apa ini? Boleh apa tidak untuk kurban? Tidak boleh. Ya, tidak boleh ya. Ya Bu, ya kesimpulannya ibadah kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban harus sesuai syariat ya. Kemudian meneladani ketaatan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Membagi daging kurban ke sesama yang membutuhkan itu menambah rasa cinta kepada sesama. Paham dari sini? Nah, jadi kalau kita berbagi daging kurban kepada tetangga, kepada sanak saudara, itu meningkatkan apa? Kerukunan antar sesama. Ibadah kurban itu melatih pengorbanan ya. Banyak sekali hikmah-hikmah
yang kita dapatkan ya. Kemudian dibaca, yuk refleksi setelah belajar ibadah kurban. Jawablah beberapa pertanyaan ini ya. Apa hikmah dari ibadah kurban? Hikmahnya apa tadi? Mendekatkan diri kepada Allah. Bukti kepedulian kita terhadap sesama. Banyak ya hikmahnya ya. Kemudian bagaimana perasaan saat belajar tentang ibadah kurban? Bagaimana perasaan kalian? Senang. Kebaikan apa yang akan kamu lakukan setelah belajar ini? Kebaikan apa yang akan kamu lakukan? Berbagi ya. Berbagi sama teman ya. Apa yang masih ingin kamu ketahui tentang kurban? Dijawab dengan jujur dan tulus ya. Kalian harus jawab jujur dan tulus ya. Apakah kalian sudah memahami pengertian dan tujuan ibadah kurban? Sudah apa belum? Sudah. Apakah kalian mengetahui hukum melaksanakan ibadah kurban? Sudah belum? Hukumnya apa ibadah kurban? Melaksanakan ibadah kurban? Sunnah muakkad. Jadi melaksanakan ibadah kurban itu hukumnya sunnah muakkad ya. Sunnah yang sangat dikuatkan ya, mendekati wajib. Sunnah yang sangat dikuatkan, sangat dianjurkan ya. Kemudian, apakah ibadah kurban membuatmu lebih ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya apa tidak? Iya, ya. Sekarang tepuk hewan kurban. Hewan apa? Hewan apa yang bisa untuk kurban? Sapi, kambing, domba, unta, itu nama hewannya. Apa saja syarat hewan kurbannya? Tidak sakit, tidak cacat, serta cukup umurnya. Bu Guru akan memberikan PR ya. Dirangkum ya pembelajaran kalian ya. Ya ini untuk PR ini ya, untuk PR ya. Untuk PR. Untuk PR. Untuk PR ya, dikerjakan sendiri-sendiri untuk PR. Ya, untuk PR ya. Dirangkum pembelajaran yang kita lalui bersama ya. Kertas-kertas yang ada di meja silahkan masukkan ke dalam ya. Sekarang sikap duduk manis. Tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang. Ayo pulang. Hore. Ya, sebelum pulang kita akan berdoa. Sebelum berdoa, Bu Guru mengucapkan terima kasih kepada anak-anak atas semangat kalian mempelajari ibadah kurban. Semoga Allah memberikan pahala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita mengucapkan doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.